Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiari Widiawati dengan NIM PO 712012000011, mahasiswi tingkat 1 dari Prodi D4 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia yang diampuh oleh Ibu Junita SPD MKes dengan materi glikolisis pada pencernaan manusia. Baik. Glikolisis adalah proses penguraian gula yang terjadi pada semua makhluk hidup, tak terkecuali pada manusia. Gula yang masuk dalam tubuh manusia terlebih dahulu akan diproses, baru kemudian akan diubah menjadi energi yang akan digunakan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Perlu diketahui, proses glikolisis ini terjadi pada sitoplasma. Reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa atau monosakarida yang terdiri dari 6 atom karbon menjadi 2 model asam pirufat terdiri atas 3 atom karbon, 2 NADH, dan 2 ATP. Berikut ada 10 alur langkah proses glikolisis pada manusia. Tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP yang lalu akan diubah menjadi ADP. Yang kedua adalah glukosa 6-fosfat yang akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoheksofa isomerase. Yang ketiga adalah fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Dalam reaksi ini dibutuhkan energi dari ATP dan menghasilkan ADP. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Yang keempat adalah fruktosa 1,6 bifosfat akan dipecah menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksi oleh aseton fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim aldolase. Untuk langkah 4 dan 5 ini saling berkaitan. Maksudnya, satu molekul dihidroksi aseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat yang dikatalisis oleh enzim triosa fosfat isomerase. Lalu yang keenam adalah gliserat 3-fosfat akan diubah menjadi 1,3 fosfogliserat oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan terbentuk NADH. Lalu yang ketujuh adalah 1,3 bisfosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase. Pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Yang kedelapan adalah 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. Lalu yang kesembilan adalah 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat yang dikatalisis oleh enzim enolase. Dalam perubahan ini akan terjadi pelepasan molekul air atau H2O. Tahapan akhir pada proses glikolisis adalah fosfoenol pirufat akan diubah menjadi pirufat yang dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini juga menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Hasil total proses glikolisis adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Molekul ATP yang terbentuk sebenarnya ada 4. Namun, 2 ATP lainnya telah digunakan untuk membayar hutang ATP yang telah dipakai pada tahap reaksi pertama dan ketiga. Asam pirufat yang dihasilkan tadi akan masuk ke dalam siklus dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs untuk membentuk energi lebih lanjut yang terdapat oksigen di dalamnya, sehingga proses ini disebut dengan respirasi anaerob. Mungkin cukup video penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan sikap atau kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.